Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 MIPA, IPS, dan bahasa yang saya banggakan. Selamat bertemu di pengenalan lingkungan sekolah. Dalam hal ini saya akan menyampaikan pengenalan lingkungan sosial di SMA Negeri 2 Purwokerto. Anak-anakku yang kami banggakan, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan, kesehatan pada kita semuanya, sehingga untuk yang mungkin kegiatan MPLS yang kesekian kali kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga terus bisa semangat untuk mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Nah, dalam hal ini perkenalkan lebih dahulu nama Ibu Sri Rahayu. Dalam keseharian di SMA Negeri 2 Purwokerto bertugas mengajar mata pelajaran kimia. Anak-anakku yang berbahagia, untuk materi yang Ibu sampaikan yaitu pengenalan lingkungan sosial di SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah menerima materi pengenalan lingkungan fisik di SMA Negeri 2 Purwokerto ya. Jadi itu. Nah, ini dalam sosial berarti kan kaitannya dengan interaksi sosial kita ya. Jadi dapat dikatakan materi yang berkaitan dengan ya perilaku, kemudian etika, sopan santun, tata cara bergaul. Nah, di sini bagaimana semuanya itu nantinya untuk kalian mampu beradaptasi di lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto. Jadi tujuan Ibu mengenalkan lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto itu biar kalian sebagai warga SMA Negeri 2 Purwokerto kan harus mengetahui lingkungannya sehingga mampu beradaptasi, kemudian nanti dalam bergaul itu juga enak, bisa lancar semuanya. Ya, anak-anakku yang Ibu banggakan, ya di SMA Negeri 2 Purwokerto itu merupakan sekolah yang besar ya. Jadi kalau dilihat jumlahnya untuk misalnya siswanya saja, peserta didiknya kelas 10 aja berarti kan 396, belum itu terdiri dari 11 kelas. Kemudian begitu juga di kelas 11 maupun kelas 12. Jadi kalau di jumlah total itu bisa di atas 1000 ya. Belum termasuk guru dan juga karyawan yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, sebagai contoh untuk ini kaitannya dengan jumlah guru yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto itu ada 59 orang. Ya. Tapi kan kalau ditinjau dengan jumlah dengan siswa kan jauh lebih banyak, sehingga kalian itu ya diharapkan nantinya itu kenal ya. Jadi tidak hanya nanti tidak hanya yang diajar tapi juga sebagai warga SMA Negeri 2 Purwokerto. Sebagai contoh Pak, misalnya guru pendidikan agama Islam itu ada
3 orang. Nah, besok kalian bisa lihat jadwalnya. Itu ada Pak Lutfi, ada Bu Ratna, Bu Nisa Wahyu, ya. Itu. Kemudian ada guru pendidikan guru agama Kristen, Bu Yunita. Ada guru agama Katolik, misalnya Pak Paulus. Ya. Kemudian guru matematika, siapa saja, ya misalnya. Itu ada Bu Sri Rahayu matematika, ya jadi namanya sama dengan saya, ya. Jadi itu kebetulan alamatnya pun juga hampir sama, hanya beda di RT saja, ya. Jadi ada Pak Robertus Edi, Pak Basuki, Pak Rahmat, ya, yang beliau juga Pak Rahmat itu yang sebagai wakil kesiswaan. Kemudian ada Bu Anggraini, ada Pak Owi, ada Pak Abdul Aziz, kemudian ada Pak Taufan Nugroho. Guru fisika itu ada 4 orang. Selain ada Pak Thoriqul Abidin dan sekaligus juga sebagai wakil kurikulum. Mungkin kalian sudah mengenalnya dari sesi kemarin, ya. Ya. Kemudian ada Bu Erlin Muntu, Pak Suroso, dan Pak Bangun Krianto. Berikutnya ada guru biologi, itu juga 4 orang. Mungkin kalian sudah mengenal kemarin dalam kegiatan Wiyata Adiwiyata, itu antara lain ada Bu Endang Sri Purwanti, ada Ibu Yeyen, Ibu Puji, Ibu Ferry Astuti. Kemudian mapel kimia, nanti mengenal ada Ibu Endang Sundari, Bapak Wahyu Kristiadi, nanti yang mana ya bisa lihat. Kemudian ada Ibu Wikanti, dan sekaligus Bu Wikanti itu sebagai guru PKWU. Kemudian kebanyakan ya guru mapel fisika, kimia, biologi itu sekaligus juga mengampu bidang PKWU. Kecuali yang Ibu Opi itu hanya PKWU saja. Kemudian ada guru ekonomi akuntansi, itu Bu Endah Triani, Pak Agus Wahyudi, dan seterusnya, ya. Jadi jumlahnya 59. Jadi guru sosiologi, seni, kemudian bimbingan konseling itu harus kalian kenal. Bimbingan konseling seperti Bapak Kumedi, Ibu Haryanti, Bapak Esti Handoyo, ya. Sehingga kalian misalnya mau ke BK, mau ketemu dengan siapa, ya. Jadi tahu, jangan ketemu BK namanya nggak tahu, ya. Jadi itu. Kemudian guru bahasa Inggris, ya. Seperti Bapak Suryono, ini sekaligus juga sebagai pembina siswa, ya. Sehingga pembina kesiswaan nanti kaitannya dengan mungkin anak-anakku ada yang ini ikut organisasi kesiswaan misalnya. Itu jadi tentu akan mengenal dengan Bapak Suryono sebagai pembina USIS. Kemudian ada Bapak Bapak Jemono, Ibu Endang Susi Lowati, kemudian Ibu Restuti, Ibu Vera, dan Bapak Muhdirin. Ya, kemudian PPKN itu dari Ibu Uswatun Khairiyah, kemudian ada Ibu Eko Sulistianingrum. Guru bahasa Indonesia, ya kalian sudah mengenal Bapak Soleh Sungedi. Kemudian Bapak Heri Setianto, Ibu Lucia, Ibu Dina, Ibu Danang. Kemudian guru sejarah ada Bapak Sartana, Ibu Siti Fahriyatun, dan Ibu Rate.
Kemudian ibu untuk guru bahasa Jawa ini ya, bahasa Jawa biasanya ini ada 2 orang, yaitu Ibu Yeni dan Bapak Rizal. Guru Perancis itu ada Bapak Heru Priyatno Adi. Kemudian tidak asing lagi guru olahraga penjas orkes itu seperti Bu Supriyati ya, yang itu besar katanya ya. Ada Bapak Yanuar, ada Bapak Gustopo. Kemudian kaitannya dengan bimbingan TIK itu ada Bapak Langgeng ya. Demikian itu untuk guru ya, guru yang mendamping kalian semuanya. Sekali lagi kalian itu untuk wajib mengenal dari 59 guru tersebut ya. Jadi jangan hanya sekali lagi besok mau ke ruang guru mencari bu guru PKN misalnya, tapi tidak tahu namanya, itu jangan sampai ya. Jadi harus hafal seperti itu ya. Ini karena dasarnya dengan pengenalannya secara daring ya. Jadi ini mengingat jadi masih adanya wabah pandemi COVID-19, mudah-mudahan segera berlalu ya, sehingga kita bisa untuk bertatap muka, jadi langsung tahu bu guru dan bapak gurunya ya. Berikutnya kaitannya hal yang penting, kaitan juga harus kalian mengenal Bapak Ibu karyawan yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto. Itu jumlahnya 25 orang yang sering mesti tiap pagi kalian ketemu itu, misalnya sebelum masuk, begitu masuk pintu sudah ketemu dengan Bapak Satpam ya. Nah, Bapak Satpamnya siapa? Masa nggak tahu ya. Jadi antara lain ada Bapak Rinto, Pak Sugeng, kemudian Mas Aris, Mas Faik yang masih muda, dan kemudian juga ada Mas Kasan. Demikian juga kalau kalian datang ke TU ya, misalnya ke TU kaitannya dengan ketatausahaan, di situ dan ada Bapak Prambudi itu sebagai koordinator ketatausahaan, kemudian ada Ibu Sulandari, kemudian ada Mbak Ibu Ismawati yang kaitannya mungkin dengan kesiswaan ya. Persuratan kalian harus mengenal yang namanya Mbak Eko Susanti. Kemudian bendahara mengenal ada Mbak Isti Rohati dan Mbak Rohyati gitu. Nah, di samping itu di karyawan juga ada jenisnya karyawan yang sifatnya pekerja harian. Karena kalian tahu musim itu siapa, kan harus kenal juga ya. Selain itu ada Mas Hindro, Pak Sukram, Mas Yuli, Mas Darman, kemudian ada Darmanto. Nah, anak-anakku yang Ibu banggakan, nah sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bergaul, kita tidak lepas harus masalah dalam komunikasi itu harus kalian terapkan betul. Jadi beberapa kunci pokok yang harus kalian perhatikan antara lain perlakuan orang lain itu sebagaimana Anda perlukan ya. Jadi kalau kalian itu ingin yang baik ya bersifatlah perilaku yang baik ya. Kalau orang mau baik pada kalian tidak baik gimana akan jadi seperti itu. Kemudian juga bahwa
kan setiap orang itu kan mempunyai perbedaan. Tidak ada di dunia ini yang sama, sekalipun dalam satu keturunan itu mesti berbeda. Nah, kunci pokok lagi kalian harus pegang itu 3S. Harus senyum, salam, sapa. Setiap ketemu, senyum, salam, sapa. Coba perhatikan dalam itu seperti semut ya. Semut itu berbaris tiap hari ya, berbaris, begitu ketemu temannya itu nengok ya, jadi memberi senyum, memberi salam, sapa ya, itu harus kalian tanamkan betul-betul ya. Jadi termasuk dalam tata krama berbicara ya, tata krama berbicara, peliharalah lidah kalian ya, jangan sampai dalam kata-katamu itu menyinggung perasaan temannya. Nah, ini kan jadi itu. Nah, dalam pergaulan kan kalian pergaulan sesama teman di kelas, kemudian bergaul dengan Bapak Ibu guru bagaimana harus menghormati, kemudian dengan TU dan yang kemudian kalau kalian bicara tentunya ya itu harus kalian lihat dengan siapa kalian itu bicara. Jadi kalau bicara kok dengan nengok kanan kan itu menunjukkan kurang menghargai. Ya, itu dalam tata krama berbicara. Kemudian penampilan kalian itu anak-anak SMA Negeri 2 Purwokerto mestinya cara berpakaian pun tunjukkan berpakaian yang sesuai aturan tata tertib yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto. Ya, jadi itu dan tunjukkan pakaiannya rapi, disetrika, kan begitu ya. Jadi itu. Nah, satu hal yang harus kalian perhatikan kalau kalian untuk di lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto, satu, tidak boleh memakai sandal itu ya. Itu camkan, mesti harus bersepatu. Kalau pakaian bebas ya menunjukkan pakaian bebas yang sopan. Kemudian jangan memakai kaos oblong itu ya, itu tidak boleh. Ya, jadi itu. Kemudian kalian misalnya ini mungkin mudah-mudahan di setelah bulan Desember sana sudah bisa tatap muka penuh. Nah, misalnya dalam masuk ruangan, kalian ya harus memberi salam, kemudian ketuk pintu. Jika di dalamnya ada orang, jangan masuk sebelum disilahkan, apalagi kalian misalnya datang terlambat. Jadi itu. Nah, tata krama yang lain yaitu kalian sebagai warga SMA Negeri 2 Purwokerto itu juga harus menjaga fasilitas umum yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto. Selain adanya diwiyata, kalian tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian selalu menjaga kebersihan yang ada di kelas maupun sekitar halamannya. Itu kemudian kalian kelas 10 berarti tidak diperkenankan membawa motor di sekolah. Sebelum kalian punya SIM itu tidak boleh ya, jadi itu. Nah, itu hal-hal penting yang harus kalian camkan dalam kehidupan bersosial yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto. Jadi itu. Sehingga nanti kalian tidak ragu lagi, tidak canggung, ya, ikuti semuanya dengan baik sesuai aturan yang ada. Nah, saya kira itu materi yang Ibu sampaikan, itu pengenalan lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto. Jadi dan juga SMA 2 Purwokerto itu harus anak-anak mestinya beri semangat yang tinggi, saya harus berprestasi, ya prestasi apa saja. Tunjukkan bahwa kalian anak-anak yang hebat. Jadi itu. Ya,
Saya kira itu mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, anak-anakku semuanya dapat memahaminya, mengenalnya, dan beradaptasi dengan lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto dengan cepat, tepat, benar ya. Saya kira cukup sekian. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.